pagi adik-adik semua, dengan Tante Lisan dari kelas 1 pagi. Selamat hari Minggu ya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu dengan Om Rian dari kelas 2 pagi. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Halo adik-adik, ini Kak Vina dari kelas 3 siang. Semangat ya semua sekolah minggunya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 26 ayat 4a, percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a, percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a, percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's birth to show the way, from the earth to the cross, my death paid, from the cross to the grave, from the grave.
lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's birth to show the way from the earth to the cross, my death. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nggak kerasa hari ini kita kembali datang untuk beribadah. Udah 1 minggu terlewati dan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur dan kita harus merasa bahagia karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Oleh karena itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, tolong berkati kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sudah 1 minggu terlewati dan hari ini kita kembali datang untuk beribadah. Aku harap kita semua bisa sehat dan tetap semangat walaupun aktivitas sekarang mungkin dilakukan online. Tapi kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia dan kita mengenal Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Oleh karena itu kita mau menyanyikan satu pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Uang persembahan dapat disimpan di celengan yang nanti akan dikumpulkan pada saat ibadah offline, atau bisa juga scan QR yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik sambil membawa persembahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami habis memberikan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan pikiran kita. Kita mau menyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku, oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun tampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Halo adik-adik. Adik-adik, tadi adik-adik sudah
memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik sudah memberikan persembahan, dan sekarang saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik untuk menyiapkan Alkitab adik-adik dan juga buku catatan, supaya adik-adik bisa mencatat firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memimpin kami dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang akan menyiapkan hati kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Maria mau tanya nih, pernahkah adik-adik diundang di pesta ulang tahun teman adik-adik? Kebanyakan dari adik-adik pasti pernah mendapatkan undangan ke pesta ulang tahun teman adik-adik sebelum pandemi. Nah, adik-adik pasti menerima undangannya ya. Dan waktu adik-adik menerima undangannya, adik-adik pasti senang sekali. Dan yang pertama kali adik-adik lihat, kapan ya acaranya berlangsung, kemudian hari apa, kemudian dress code-nya, bajunya warna apa ya, seperti itu. Jadi adik-adik pasti membaca dulu undangannya, kapan akan dilaksanakan hari ulang tahun itu. Nah, kemudian adik-adik pasti sudah memikirkan, nanti aku pakai baju apa ya datang ke pesta ulang tahun temanku? Dan adik-adik pasti sudah tanya ke papa dan mama, kira-kira kado apa yang akan adik-adik bawa nanti ke pesta ulang tahun teman adik-adik? Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan buka dari kitab Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ke 25. Nah adik-adik, kita akan mendengarkannya dengan menonton video, dan adik-adik juga tetap membacanya ya. Yuk kita siapkan diri kita dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu.
Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Nah, adik-adik, bangsa Israel juga diundang Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana ya caranya? Caranya yaitu Musa naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan di sana Tuhan mengingatkan
Musa terhadap karya Tuhan untuk bangsa Israel. Adik-adik masih ingatkah apa karya Tuhan, salah satu karya Tuhan untuk bangsa Israel yang kita belajar minggu lalu? Iya benar, yaitu Tuhan memberkati dan menyertai bangsa Israel untuk menyeberangi Laut Teberau. Nah adik-adik, kemudian Musa turun dan juga mengundang tua-tua dari bangsa Israel untuk berkumpul. Dan Musa menyampaikan undangan dari Tuhan Allah untuk bangsa Israel. Oleh sebab itu, bangsa Israel diminta untuk taat dan mempersiapkan diri. Seperti adik-adik ketika menerima undangan dari teman-teman adik-adik tadi. Nah, bagaimana ya caranya adik-adik? Coba kita buka Alkitab kita dari Ulangan 19 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk bertemu dengan Allah? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Nah adik-adik, semua persiapan yang dilakukan bangsa Israel tersebut adalah agar bangsa Israel kudus. Sebab Tuhan Allah yang akan dijumpai oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang kudus. Nah adik-adik, juga untuk kita, ketika kita ingin menjumpai Tuhan yang kudus itu, kita juga harus mempersiapkan diri. Karena Tuhan yang kita jumpai adalah Tuhan yang kudus. Nah adik-adik, tiba pada harinya, bangsa Israel berkumpul untuk menyambut undangan Tuhan Allah. Mereka berkumpul di kaki gunung. Nah, pada waktu itu, orang-orang percaya bahwa gunung adalah salah satu tempat Allah bersemayam. Dan Gunung Sinai saat itu ditutupi oleh asap yang membumbung tinggi sekali. Gunung Sinai dan lingkungan sekitarnya bergetar adik-adik, gemetar, dan juga kemudian Tuhan datang menepati janjinya. Ia menjumpai umatnya Israel. Umat Israel diminta Tuhan untuk berpaut hanya kepada Tuhan dan pada perintah Tuhan. Itu berarti bangsa Israel diminta untuk hidup taat, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan menuruti firman Tuhan saja. Dan mereka pun berjanji untuk taat kepada Tuhan juga. Nah adik-adik, kalau bangsa Israel diminta Tuhan untuk taat, adik-adik pun dan juga Kak Maria diminta juga oleh Tuhan untuk taat. Seperti apa ya kita taat pada perintah Tuhan? Kita rukun, kita saling mengasihi satu sama lain, mengasihi mama, papa, adik, dan saudara-saudara kita. Kita tidak bertengkar, tidak berebut mainan, saling berbagi, kita membantu mama, membantu papa. Itu juga salah satu bagian ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, kira-kira apalagi ya adik-adik perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketaatan kita? Adik-adik boleh untuk merenungkannya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuka kitab kita dari Imamat 19 ayat 2b. Itu akan menjadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Imamat 19 ayat 2b. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus.
Nah, adik-adik, kita juga diundang Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk menjadi taat, menjawab undangan Tuhan tadi. Adik-adik, Tuhan yang kita akan temui, Tuhan yang akan kita jumpai adalah Tuhan yang kudus. Sehingga kita juga harus mempersiapkan diri. Kita harus menghargai kekudusan Tuhan. Kita bisa melakukannya dengan misalnya ketika ibadah online, adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab, adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu juga bagian dari mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam sekolah minggu. Nah, adik-adik, selain itu juga taat. Ketaatan-ketaatan yang sudah tadi kita sebutkan bersama, kita mohon pertolongan Allah untuk dapat membantu kita, menolong kita, mempersiapkan diri untuk datang ke hadirat Allah yang kudus, dan juga untuk menolong kita agar kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Selamat melakukan ketaatan dalam kehidupan adik-adik semua, dan juga tetap mempersiapkan diri untuk menghampiri Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk mempersiapkan diri datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus, dan juga agar kami dapat taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini adik-adik telah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga Tuhan telah melakukan hal yang sama bagi kita, bagi adik-adik semua, bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib menggantikan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita taat melakukan perintah-perintahnya dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, setiap hari kakak, om, atau tante sekolah minggu mengirimkan renungan lilin kecil. Nah, apakah adik-adik sudah membacanya setiap hari? Yang kedua, pada saat diberikan tugas oleh guru-guru di sekolah, apakah adik-adik sudah mengerjakannya dengan tanggung jawab walaupun tidak diingatkan oleh papa mama? Dan yang ketiga, ketika papa mama memberikan tugas kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah mengerjakannya dengan sukacita atau masih dengan bersungut-sungut? Yang keempat, ketika adik-adik mengikuti pelajaran online, apakah adik-adik sudah memperhatikan pelajaran dengan baik? Apakah adik-adik masih sambil mengerjakan hal-hal yang lain, misalnya chatting dengan teman ataupun dengan main game? Nah, adik-adik, mari kita tuliskan ketaatan yang akan kita terapkan minggu ini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh nanti print dari file yang telah tante kirimkan, tuliskan nama, kelas, dan juga tanggal. Lalu di bagian sini adik-adik tuliskan apa komitmen ketaatan yang akan adik-adik lakukan pada minggu ini. Misalnya membaca renungan lilin kecil setiap hari, membantu orang tua, mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan juga mengikuti pelajaran online dengan taat. Oke, setelah selesai, di bagian kolom bagian bawah, adik-adik tuliskan ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Keluaran 19 ayat 8a yang berbunyi, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Biarlah ini menjadi komitmen adik-adik dan komitmen kita semua
pada minggu ini. Adik-adik setelah selesai, jangan lupa difoto, lalu dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tetap semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, ibadah kita sebentar lagi sudah mau selesai. Kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita juga udah melakukan aktivitas, kita juga udah belajar bahwa kita adalah anak Allah yang sudah sepantasnya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu kita mau menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami telah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan juga tolong berkati untuk aktivitas kami selanjutnya. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, yang dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa